Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahra Rahman dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sistem yang saya buat dengan nama To-Do List, bikin hari kamu lebih teratur. Nah, sistem ini dibuat tentunya untuk membantu mengatur aktivitas harian secara lebih rapi dan terarah. Nah, contohnya setiap hari saya mencatat daftar tugas yang ingin saya selesaikan, baik yang berkaitan dengan kuliah, pekerjaan rumah, maupun kegiatan pribadi. Nah, strukturnya tuh sederhana tuh, dari yang nama tugasnya, kemudian juga deadline-nya kapan, terus juga statusnya apa, dan kemudian juga kategorinya seperti apa. Nah, melalui sistem ini saya merasa lebih fokus, tidak mudah lupa, dan lebih termotivasi dalam menjalani hari. Nah, maka dari itu saya ingin menunjukkan nih demo dari sistem yang saya buat itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan demo dari sistem yang saya buat, yaitu to-do list. Nah, di sini mohon Pak Asep untuk saya mungkin ngelihat HP karena saya ngerekam layar gitu saat dijalankan. Jadi saya akan jelasinnya, mungkin nggak akan fokus ke kamera, tapi sambil ngeliatin rekaman layar yang sudah saya rekam di lab kemarin gitu. Nah, baik. Nah, yang pertama itu adalah tampilan loginnya. Nah, tampilan pertamanya itu untuk tampilan login itu terbagi menjadi dua. Jadi, untuk yang sebelah kiri itu adalah tampilan dari nama aplikasi dan juga logo beserta tagline-nya. To-do list bikin hari kamu lebih teratur. Nah, itu sebelah kiri. Nah, kemudian untuk sebelah kanannya itu adalah tampilan loginnya. Nah, di sini loginnya itu tulisan login admin karena memang saya mengikuti struktur dari sistem sebelumnya aplikasi pegawai gitu. Kemudian juga karena ini masih sendiri, jadi saya nggak ada tuh bikin pilihan kayak karyawan, admin atau apa gitu misalnya. Jadi saya cuma sendiri, jadi nggak ada pilihan tersebut. Nah, di sini untuk aplikasi To-Do List ini saya menggunakan warna biru dan juga pink yang soft gitu karena memang cantik. Perpaduan antara pink dan biru tuh menurut saya nggak pernah salah karena memang oke, pas gitu, cocok gitu. Nah, kemudian untuk username-nya di sini saya isinya sama, admin. Kemudian juga untuk passwordnya admin 123. Nah, di rekaman layar tuh nggak kelihatan kalau loginnya itu berhasil. Tapi sebenarnya muncul pop-up-nya selamat datang admin gitu. Cuman saya nggak tahu ya kenapa di rekaman layar komputer itu nggak muncul. Karena pas direkamin, pas sampai di tahap selamat datang admin, dia tuh kayak berhenti sendiri gitu loh. Kayak nggak memperlihatkan pop-up tersebut. Saya juga nggak tahu kenapa, Pak. Gitu. Cuman berhasil kok gitu, berhasil dan muncul pop-upnya. Nah, kemudian kita beralih ke halaman dashboard. Nah, ini adalah halaman ketika kita berhasil login ya gitu. Nah, di dashboard ini kita akan melihat ringkasan tugas, dimana tuh isinya ada total tugas, ada tugas selesai, kemudian belum dikerjakan. Nah, kebetulan nih tiga-tiganya masih kosong. Kenapa? Karena kita belum mengisi apapun di sini. Jadi kita belum menambahkan tugas kita juga belum membuat tugas kita. Jadi ya nggak ada gitu. Nah, kemudian untuk kotak prioritas. Nah, kotak prioritas ini untuk apa? Nah, prioritas hari ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita punya tugas atau deadline yang udah deket banget gitu. Nah, nanti tugas-tugas ini bakal muncul di kotak prioritas. Jadi kalau tugas-tugasnya udah muncul di kotak prioritas, berarti tandanya kita harus selesaiin tugas yang ada di kotak prioritas dulu. Karena tugasnya itu udah semakin dekat deadline-nya gitu. Oke. Nah, setelah tugas, kita beralih ke halaman setelah dashboard maksud saya. Setelah dashboard kita beralih ke halaman tugas. Nah, disinilah pekerjaan kita, dimana isinya itu adalah daftar tugas harian, dimana kita dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus daftar tugas harian kita. Nah, di sini tuh kita bisa banget ya untuk ngedit, untuk menambah, untuk menghapus sesuka kita tugas seperti apa yang ingin kita masukkan. Misalnya nih, kita pengen masukin tugasnya namanya project
database Pak Asep. Kemudian kita taruhlah di situ tanggalnya kapan gitu, deadline-nya, kemudian statusnya apa nih. Pastinya belum ya. Biasanya kita masukkan di sini pasti statusnya belum. Kemudian untuk kategorinya apa? Nah, di sini saya buat 3 kategori. Yang pertama itu ada kuliah, organisasi, dan pribadi. Nah, di sini contohnya saya ada buat 3 ya. Ada project database Pak Asep, nama tugasnya. Kemudian yang kedua adalah laporan final IMK. Kemudian yang ketiga adalah rapat rutin HMTI. Nah, semuanya tuh punya deadline-nya masing-masing. Nah, terus statusnya juga masih belum semuanya. Kemudian kategorinya ini ada yang kuliah, ada yang organisasi gitu. Nah, kemudian untuk edit kita bisa banget ya ngeditnya gitu. Contohnya nih, kita mau ngedit yang project database Pak Asep. Kita klik, terus kita edit di bagian bawah. Nah, untuk ngeditnya itu nggak langsung di atas ya. Jadi kita ngeditnya di bagian bawah kan. Nah, setelah kita ngedit, kita tekan edit. Nah, nanti datanya bakalan berubah. Yang tadinya tuh tugas Pak Asep itu belum, statusnya jadi selesai. Nah, kemudian kita juga bisa nih ngapus. Nah, kita coba menghapus tugas rapat rutin HMTI. Nah, ketika hapus ya udah datanya terhapus gitu, dan tinggal 2 deh tugas harian kita sekarang. Nah, untuk daftar tugas harian ini alhamdulillah tidak ada masalah. Dalam artian bisa banget menambahkan tugas, kemudian kita bisa banget mengedit, dan kemudian kita bisa menghapus gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada masalah dan datanya sesuai gitu, Pak. Nah, kemudian kita lanjut ke kebiasaan harian. Nah, untuk kebiasaan harian ini berbeda dengan daftar tugas harian. Nah, kalau daftar tugas harian itu isinya itu adalah daftar tugas-tugas yang harus memang kita selesaikan. Dalam artian selesai gitu. Dalam artian tugas-tugasnya ini tuh, tugas-tugas tuh pasti akan selalu ada, tapi kan judulnya beda-beda. Nah, itulah yang kita tulis di daftar tugas harian. Tapi kalau untuk kebiasaan harian itu biasanya tuh berisi aktivitas-aktivitas harian yang berulang gitu, tetapi yang ingin kita jadikan sebagai aktivitas positif gitu. Misalnya nih olahraga selama 15 menit, makan makanan sehat, kemudian juga sholat tepat waktu. Nah, mungkin sebenarnya untuk sistemnya ini tuh mungkin nggak berarti apa-apa gitu ya dalam artian, tapi biasanya hal-hal seperti ini mempengaruhi psikologis gitu loh. Jadi kayak misalnya kita tulis aja dulu deh gitu kebiasaan-kebiasaan positif kita, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan gitu. Contohnya kayak olahraga selama 15 menit. Nah, dalam tindakannya sebenarnya bisa aja kita centang aja langsung gitu tanpa harus melakukannya, tapi kan esensinya bukan seperti itu. Nah, esensinya adalah kita tulis kegiatan atau kebiasaan kita ini, terus kita lakukan, kemudian kita centang. Nah, itu esensinya gitu loh. Kenapa cuma kayak gini aja ya, bentukannya kayak sederhana aja gitu, tapi ini adalah bentuk dimana kita mempengaruhi gitu, kita mempengaruhi psikologis kita gitu loh, tampilan seperti ini gitu loh. Dan di sini juga bisa nambah, bisa hapus juga gitu. Sederhana sih sebenarnya. Jadi cuman ini menurut lumayan oke sih. Walaupun mungkin nggak sekompleks daftar tugas harian tadi ya, yang kayak ada tambah, edit, hapus gitu. Tapi ini juga menarik sih gitu kan. Nah, setelah itu kita bakalan lihat dashboard nih. Kan tadi kita udah masukin ya data-datanya, kita udah masukin tuh ada 2 tugas tuh yang harus kita kerjain gitu kan. Nah, kita lihat di dashboard dan ternyata bener. Nah, total tugasnya ada 2, tugas selesainya 1, terus belum dikerjakannya 1. Nah, total tugasnya tadi kan ada 2 tuh, mengerjakan proyek database Pak Asep, kemudian membuat laporan final IMK, bener 2. Kemudian tugas selesainya tadi di laporan project Pak Asep itu kita kan statusnya selesai. Nah, kemudian di laporan IMK kita belum selesai. Nah, bener kan? Jadi tugas selesai 1, belum dikerjakan 1 gitu. Nah, prioritas hari ini yang muncul itu adalah laporan final IMK. Karena apa? Karena deadline-nya tuh udah dekat. Tanggal berapa? Tanggal 12 Juli 2025. Nah, jadi
tugas laporan final IMK inilah yang harus kita dahulukan karena deadline-nya semakin dekat. Nah, jadi kotak prioritas ini memang sangat membantu untuk mengkotakkan mana nih yang menjadi prioritas, tugas-tugas yang menjadi prioritas kita untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, dengan adanya sistem to-do list ini, waktu menjadi lebih teratur dan pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan secara bertahap. Nah, saya akui meskipun sistem ini mungkin terbilang sederhana ya, namun saya rasa manfaatnya cukup oke gitu dalam membantu saya mengatur prioritas dan meningkatkan produktivitas gitu. Nah, semoga sistem sederhana ini bisa menjadi inspirasi untuk meningkatkan manajemen waktu dalam kegiatan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.